Ya, pemirsa, siapa dalang makar, itulah topik dari Prime Time Talk hari ini, dan saat ini sudah bergabung bersama kami anggota Komisi 3 DPR RI Natsir Djamil. Selamat malam Pak Natsir. Malam Tasya. Iya, Pak Natsir, apa komentar Anda dengan penangkapan 10 orang pada pagi tadi? Iya, saya kagetnya karena ditangkap tadi pagi ya, sebelum aksi 212 berjalan. Dan kalau saya lihat orang-orang ini kan orang yang selama ini kritis dengan pemerintahan. Bukan pemerintahan yang sekarang saja, pemerintahan sebelumnya juga mereka kritis. Bahkan terakhir Ratna Sarumpait itu pernah meminta ke Komisi 3 untuk menggelar pernyataan. Dan salah satu pernyataannya itu meminta agar Tito Karnavian mundur sebagai Kapolri. Itu 2 hari sebelum 212 ini. Nah, jadi memang seperti Ahmad Dhani, kemudian Sri Balikpapan Pamungkas, Ratna Sarumpait, kemudian Apa kita sebenarnya sudah terbiasa mendengar ya, dari nama-nama ini yang selama ini memang memberikan kritik kepada pemerintahan, ya, kalau Kiflan Zain soal PKI dan lain sebagainya. Nah, karena pertanyaannya apakah karena mereka selama ini kritis dengan pemerintah yang berkuasa, lalu kemudian dicari alasan atau dicari sesuatu yang kemudian menjurus bahwa mereka sedang melakukan makar. Ya, jadi memang di satu sisi kita menghormati apa yang dilakukan oleh kepolisian. Walaupun praduga tak bersalah itu harus dikedepankan. Tapi menurut saya kalau kemudian ternyata tidak seperti yang disangkakan oleh kepolisian, nah ini akan berlaku misalnya senjata kembali memakan tuannya sendiri. Oke, akan berbalik dengan lebih dahsyat lagi. Jadi memang ini pertaruhan menurut saya, seberapa mampu misalnya polisi membuktikan bahwa memang orang-orang ini adalah orang-orang yang mempersiapkan makar terhadap pemerintahan yang sah kepada presiden atau wakil presiden, karena makar itu kan artinya bisa juga secara politik kudeta, ya. Kalau secara hukum ya makar, gitu ya. Nah, sehingga kemudian kalau orang yang sudah makar itu tentu dia sudah mempersiapkan, dia sudah punya segalanya, ya. Bahkan dalam revisi KUHP yang sekarang kami sedang laksanakan, pemberontak juga kita masukkan dalam kelompok makar itu sendiri. Jadi memang ini menurut saya polisi harus benar-benar mampu membuktikan bahwa mereka ini adalah kelompok makar. Jadi kalau kita lihat sebelumnya kepolisian mengatakan bahwa aksi 212 nanti akan ditunggangi oleh ISIS. Ya, lalu kemudian beberapa terduga teroris itu kemudian diamankan, ditangkap ya di beberapa tempat. Nah, kemudian makar, ya. Jadi dan tadi pagi dibuktikan. Ya, kita berprasangka baik bahwa polisi ingin mengamankan aksi 212 dari segala sesuatu yang bisa merusak aksi damai ini, ya, sehingga kemudian dipisahkan. Ya, tapi sekali lagi menurut saya tidak cukup itu saja. Anggapan publik harus dibuktikan bahwa memang ini orang-orang ini adalah bahagian dari orang yang ingin berbuat makar kepada pemerintahan yang sah. Oke, baik. Saya tahan dulu di situ karena sudah bergabung kolega dari Pak Natsir Djamil di sini, sama-sama anggota Komisi 3 dari PDI Perjuangan, ada Ahmad Basarah. Selamat malam Pak Basarah. Selamat malam. Iya. Malam Bung NJ, selamat malam. Makasih Mas Ahmad. Doktor ini. Ya. Pak Basarah, tidak terlalu banyak informasi yang dilepas oleh pihak kepolisian hari ini terkait dengan penangkapan 10 aktivis pagi tadi. Tetapi apa yang kemudian mungkin Anda bisa tangkap dari nama-nama yang dibuka bahwa ada sejumlah tokoh yang hari ini ditangkap bersamaan dengan dilaksanakannya aksi damai? Baik, pertama standing posisi saya sama dengan sahabat saya Ustadz Natsir Djamil, bahwa sebagai Komisi 3 DPR RI kami memang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang dilakukan oleh semua instansi penegakan hukum termasuk Polri. Kedua, saya ingin menanggapi peristiwa hukum penangkapan beberapa tokoh masyarakat kita oleh Polri dalam 2 perspektif. Pertama, perspektif hukum. Dalam perspektif hukum, oleh KUHP, Polri memang
diberikan kewenangan untuk melakukan penangkapan kepada siapapun yang diduga melakukan tindakan pelanggaran hukum. Polri diberi waktu 1 kali 24 jam untuk membuktikan orang yang ditahan itu atau yang ditangkap atau yang diperiksa itu terbukti melanggar hukum. Begitu. Kemudian yang kedua, saya kira kita perlu memberikan kepercayaan kepada Polri sebagai lembaga penegakan hukum yang kita miliki, yang oleh Undang-Undang Polri dan KUHP diberikan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah hukum terhadap apapun dan kepada siapapun yang diduga telah melakukan tindak pidana tertentu. Nah, oleh karena itu, penangkapan terhadap beberapa tokoh masyarakat kita yang dilakukan oleh Polri secara hukum, menurut hemat saya, mestinya Polri memiliki alat-alat bukti yang cukup untuk melakukan tindakan hukum itu. Karena Polri saat ini bekerja tidak di ruang hampa. Polri bekerja di dalam perhatian publik yang sangat luas, apalagi dia terkait dengan peristiwa-peristiwa yang monumental yang menjadi perhatian banyak publik, termasuk berbagai aksi dari umat Islam yang menunjukkan aspirasinya kepada bangsa dan negara terhadap siapapun yang diduga melakukan tindakan penistaan terhadap kitab suci Al-Quran. Sehingga oleh karena itu, dalam perspektif hukum, saya kira kita berikan waktu kepada Polri untuk membuktikan dugaannya kepada para mereka yang telah ditangkap dan ditahan serta diperiksa untuk membuktikan bahwa memang ada alat-alat bukti yang cukup. Dan oleh karena itu, jika kemudian nanti para tersangka ataupun terduga tersebut diduga tindakan kepolisian ini melanggar prosedur, melanggar KUHP dan lain sebagainya, mekanisme hukum kita memiliki cara-cara untuk melakukan gugatan dan sebagainya seperti proses peradilan. Jadi oleh karena itu, tanpa mendahului kewenangan polisi untuk memproses lebih lanjut dan membuktikan bahwa di dalamnya memang terdapat dugaan tindak pidana pelanggaran baik terhadap dugaan makar, penghinaan kepada kepala negara maupun penyalahgunaan Undang-Undang ITE, maka kita tunggu dalam 1 hari ke depan. Gitu. Baik, kedua, Pak Basarah. Kedua, halo? Iya, Pak Basarah, mohon maaf saya potong. Katakan saja memang polisi memiliki bukti yang kuat karena tadi di konferensi pers pada sore tadi Pak Rikwanto mengatakan bahwa sudah melakukan penyelidikan selama hampir 1,5 bulan sebelum akhirnya memutuskan untuk menangkap ke-10 orang itu. Kalau mereka memang memiliki barang bukti yang kuat, kira-kira melihat nama-nama ini, apakah mereka bekerja sendiri atau bekerja bersama-sama atau jangan-jangan ada dalang yang lebih besar lagi atau ada kepala yang lebih besar lagi yang mendanai orang-orang ini? Ya, oleh karena itu saya ingin menyampaikan perspektif yang kedua, yaitu perspektif politiknya. Nah, dalam perspektif politik, kita sudah mendengarkan pernyataan Kapolri pada saat aksi umat Islam damai tanggal 4 Desember yang lalu, di mana beliau katakan ada dugaan aktor-aktor politik yang memanipulasi gerakan damai umat Islam pada 4 November yang lalu untuk tujuan-tujuan di luar gugatan substansial umat Islam untuk memperjuangkan keadilan atas dugaan penistaan yang dilakukan oleh Pak Ahok. Di mana di dalam durasi waktu hampir 14 jam, aksi demonstrasi damai itu memang secara bukti material, kita secara awam sudah melihat ada pernyataan-pernyataan politik dari aktor-aktor politik, dari tokoh-tokoh politik, yang pernyataan-pernyataannya itu di luar substansi gugatan umat Islam tersebut. Nah, jadi oleh karena itu saya kira dalam konteks politik itu, dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, pasti Polri dengan kecanggihan alat-alat yang mereka miliki, penyadapan, intelijen, dan lain sebagainya, mereka sudah mengumpulkan semua alat-alat bukti itu. Nah, tetapi yang terpenting kalau saya lihat dari aspek preventif ya, dalam pengertian menjaga kemurnian umat Islam yang betul-betul ingin memperjuangkan karena akidah umat Islam diduga dinistai oleh Pak Ahok, tidak ternodai oleh aktor-aktor politik yang kepentingannya di luar kepentingan umat Islam yang murni itu untuk kemudian tidak mencederai aksi damai yang alhamdulillah hari ini saya kira kita semua patut berbangga bahwa umat Islam Indonesia telah menunjukkan satu peradaban demokrasi yang tinggi, melaksanakan aksi, menyampaikan ekspresi dengan damai, apalagi dengan doa di Monas yang menjadi simbol nasional bangsa Indonesia, tidak ternodai oleh berbagai macam aksi provokasi yang pada demonstrasi tanggal 4 November yang lalu sempat dinodai oleh pernyataan-pernyataan yang justru mencederai kemuliaan umat Islam sendiri. Oleh karena itu, menurut hemat saya, secara positif kita perlu melihat langkah Polri ini adalah langkah preventif untuk menunaikan kewajibannya
menjaga aksi damai umat Islam pada Jumat tadi yang memang diawali dengan kesepakatan untuk melakukan aksi demonstrasi damai. Dan kalau kita lihat nilai positifnya hari ini, demonstrasi atau aksi damai dengan doa nasional yang dipimpin oleh para ulama, habaib dan lain sebagainya, di mana Presiden juga ikut terlibat di dalamnya, betul-betul menunjukkan kemuliaan umat Islam dalam hal menyampaikan gagasan, pendapat dan aspirasinya kepada publik. Saya kira pada perspektif inilah kita harus memberikan satu pengertian yang positif kepada Polri, begitu. Oke, baik, ditahan dulu Pak Ahmad Basara, nanti akan kita sambung di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami.